Terus dimatikan aja. Matikan aja ya. Karena Udah selesai ya Bu? sudah selesai. Jadi bukti yang Ibu minta yang kayak Bu Jessie itu Bu, Iya. di negeri Bu? Sedikit perubahan. Sedikit perubahan itu. Yang di kelas saja saya apakan Bu? Yang kayak Karena yang di kelas kan udah nyata itu kan perubahan. testimoni ibu juga ibu bisa dikasih sama-sama. Testimoni itu kan respon anak. Iya. Respon anak terhadap perubahan yang telah kita lakukan. Iya. Saya pinjam juga itu pena ibu ya. Iya pinjam aja Bu. Ini untuk absen. Baik ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pendampingan. Kemudian agenda kita yang pertama ada dua. Yang pertama mengenai pembelajaran daring. Daring yang dimaksud di sini bukan pembelajaran daring di sekolah, tapi pembelajaran daring kita di LMS. Kemudian yang kedua itu kemudian mengenai refleksi tentang pertama pembelajaran daring, kemudian refleksi penerapan perubahan kelas. Jadi memang dituntut di sini ada perubahan kelas tadi. Makanya kami dari PP ini cukup terkejut juga, sementara kita ini belum punya ada aksinya seperti itu. Baik Bu, biar kita ini memperjelas ini profil calon guru penggerak CGP. Namanya Bu Ahasri Tania Putri SPD. Kemarin saya lupa minta nicknya Ibu. Kemudian tempat tugas SMP Negeri 2 Tambang. Mata pelajaran yang diampu adalah IPS, mengajar di kelas 7 dan 8, agamanya Islam, alamat Jalan Teropong, Perumahan Surya Mandiri Teropong. Benar Ibu? Kalau alamat sekarang benar Bu, cuma kalau di KTP alamat lama. Enggak apa-apa ya? Ya. Jadi benar ini Bu datanya. Jadi selama pembimbingan ini coaching namanya Bu, selama pembimbingan ini nanti mungkin saya tidak melihat kepada Ibu karena saya harus menulis dari apa yang dibicarakan. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan itu. Kayaknya nggak ada chemistry-nya seperti itu saja, tetapi kita tetap lanjut dalam pertanyaan-pertanyaan dan Ibu akan menjawabnya sesuai dengan apa yang telah Ibu lakukan, ini kompetensi yang Ibu apakan. Jadi seperti itu nanti, jangan Ibu cemas, jangan Ibu tidak perlu dicemaskan Ibu, karena semuanya akan kita jalankan seperti yang mampu kita lakukan, seperti yang seharusnya, rule of ruler. Kemudian kita berbuat semampu kita. Disitulah perjuangan kita harus ikhlas. Memang manajemen waktu yang memang harus diperlukan di sini. Bagaimana kita membagi, bagaimana kita terutama untuk keluarga jangan dilupakan gitu Ibu. Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Ibu. Ya. Ibu, perasaan Ibu sekarang bagaimana? Perasaan setelah mengikuti Enggak. Perasaan saat ini. Saat ini saya antusias, senang gitu. Kemudian kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Iya. Jadi kita ini melakukan ini mudah-mudahan dalam keadaan senang, tenang dan tidak ada permasalahannya Bu ya. Iya. Proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Di dalam kelas atau di dalam kegiatan kita sebagai PGP? Ya, kegiatan yang sudah berlangsung sangat banyak sekali ya Bu ya. Diawali mulai dari pembukaan CGP oleh Kemendikbud Bapak Nadiem Makarim, kemudian kita mulai dari diri untuk memahami
filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah itu di LMS juga kita dihubungkan dengan instruktur, fasilitator, PP untuk menggali lebih dalam mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Kemudian secara berkesinambungan di LMS juga kita diarahkan untuk bisa membuat sebuah perubahan berbentuk aksi nyata, apa saja bentuk dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini di kelas maupun di sekolah pada pembelajaran kita masing-masing. Oke, itu saja mungkin Ibu kalau dari saya. Kelas dan di Sekolah. maksud dari Ibu tadi menghubungkan dengan instruktur dan fasilitator. Ibu di situ terjadi semacam apakah di situ? Komunikasi yang intens Bu, kemudian elaborasi juga dalam menggali makna Ki Hajar Dewantara ini dalam konsep implementasinya yang sebenarnya gitu. Komunikasi yang intens. Untuk menggali makna komunikasi yang intens. ya. Capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan belakangan ini? Ya, capaian yang diperoleh saya memang benar-benar paham Bu mengenai filosofi, kemudian saya coba menginternalisasikannya walaupun dalam lingkup kelas begitu. Apa maksudnya menginternalkan? Contohnya ketika pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini kan memang berfokus pada pendidikan yang menuntun kodrat anak ya Bu ya. Jadi kodrat artinya di sini setiap anak itu kan punya karakteristik yang berbeda, kemudian kompetensi pengetahuan yang berbeda. Nah dari sini saya temukan satu pembelajaran reflektif namanya yang sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Jadi siswa ini memang setiap akhir pembelajaran diminta untuk berpendapat apa materi yang dia dapatkan hari itu, kemudian apa kekurangan materi di hari itu dan apa kelebihannya. Kekurangan dan kelebihan ini mencakup seluruh aspek Ibu, baik itu aspek materinya, keadaan kelasnya, cara guru menerangkan, cara guru memberi tugas, kemudian interaksi mereka sesama teman di kelas. Jadi banyak cakupannya. Iya Ibu, terima kasih. Ya. Banyak kegiatan yang telah Ibu lakukan. Iya. Kemudian bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah seperti kepala sekolah, teman sejawat, murid, sarana dan prasarana. Oke. Kalau untuk kepala sekolah ya Bu ya sangat 100% mendukung untuk perubahan yang baik bagi sekolah. Hanya saja karena ini daring ya Bu ya sekarang, siswa itu walaupun via gadget, HP atau laptop mereka sangat antusias. Namun memang kendala mereka ada di Sapras yang mereka miliki. Ada yang punya HP tapi HP-nya itu nggak bisa Zoom atau Meet. Lalu untuk guru Bu, karena memang kita per hari itu guru mapel hari itu saja yang masuk, jadi kalau untuk pendukungan keseluruhan belum nampak, tapi secara personal guru sangat mendukung kegiatan yang seperti ini begitu. Yang kedua, Ya. apakah pembelajaran daring melalui LMS berjalan lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Iya. Cuma untuk manajemen waktu Bu, karena memang kegiatannya padat, jadi saya mengerjakannya itu di waktu-waktu yang aktivitas wajib itu selesai gitu. Mungkin bisa sore atau malam. Hambatan apa saja yang terjadi selama pembelajaran daring? Hambatannya karena banyak kegiatan yang wajib tadi Bu, jadi makanya agak kewalahan gitu untuk mengatur waktu. Itu saja Bu. Kalau untuk Sapras nggak ada masalah.
Bagaimana solusi Ibu untuk mengatasi hambatan yang terjadi tersebut? Ya, jadi saya Bu membuat schedule. Jadi yang paling wajib itu kan ke sekolah dulu mengajar pagi. Jadi itu dulu. Kemudian saya ada kegiatan PPG di siang harinya saya selesaikan juga itu dulu. Kemudian karena LMS guru penggerak ini masih bisa sampai jam 12 malam, jadi di sore hari sampai malam saya kerjakan. Gitu. Bagaimana rencana Ibu untuk mengantisipasi hambatan ini? Rencana saya Bu, step-step yang wajib sebelum CGP ini saya selesaikan dengan secepat mungkin. Kemudian nanti saya bisa punya waktu luang untuk melaksanakan tugas-tugas CGP ini dengan spare waktu yang panjang gitu. Kemudian di sela-sela istirahat besok kalau misalkan sudah luring, nah di situ saya kerjakan di sekolah gitu, di sekolah tapi di jam istirahat. Jadi segera melakukan yang wajib itu ya. Iya, jadi nggak nunggu lagi gitu. Kemudian hal-hal apa yang ingin diketahui lebih lanjut tentang pembelajaran dalam LMS ini? Untuk grade-nya Bu, mungkin biar lebih transparan, pun saya pribadi sebagai CGP tahu kemampuan saya sejauh mana. Mungkin dari mulai fasil, kemudian instruktur atau PP itu memberikan nilai terlihat di LMS saya gitu. Jadi saya bisa mengoreksi diri juga gitu. Karena kalau untuk PPG ya Bu ya, setiap yang kita lakukan dia sama LMS-nya Bu, mirip. Setiap yang kita lakukan tuh ada nilai dari dosen, jadi kita tuh bisa ngukur, oh saya kurangnya di sini ya, oh ini nggak tepat ya gitu. Jadi sebenarnya di LMS kita di CGP ini setiap item itu ada penilaiannya, jadi kita bisa tahu ini saya salah persepsi ternyata, ini maksudnya ternyata saya nggak buat kayak gini gitu. Itu maksudnya untuk mengoreksi perbaikan diri. Jadi Ibu di dalam LMS Ibu juga mengerjakan LMS, kami mengerjakan LMS grade ini biasanya muncul juga misalnya di refleksi itu kan sudah muncul sama instruktur Ya, grade-nya sudah muncul itemnya, tapi di sama kami sama grade-nya sama, itemnya sama untuk refleksi. Untuk kegiatan yang sama itu sama grade-nya. Kami kan tinggal mengklik-klik aja. Kalau sudah memenuhi standar dan memenuhi syarat untuk itu ya diklik-klik aja. Kemudian kalau belum misalnya diminta ada dukungan, tidak ada dukungan di situ ya tidak ada dukungan seperti itu untuk grade-grade. Tetapi kalau ada juga yang disembunyikan. Yang disembunyikan itu adalah privasi dari masing-masing baik instruktur maupun PP, itu sebuah privasi. Tetapi kita tahu bahwa kita itu dinilai itu kan di situ, karena akhir dari ini kan nanti ada di 9 bulan berikut itu nanti kan ada wisudanya, ada juga rapornya, ada juga semuanya ada nilainya. Rahasia gitu ya? Dikatakan rahasia tidak, tetapi kadang-kadang kan di dalam membuat ada grade-grade yang dari instruktur itu sama dengan syarat-syarat seperti itu ya. Misalnya kalau keaktifan diskusi itu kan tidak perlu nampak siapa yang aktif, itu kan itu nampak. Kami kan tinggal tekan ini. Nanti kalau sudah memenuhi syarat semua ya 100 lah nilainya. Seperti itu. Kalau memenuhi maka 100, kalau tidak memenuhi ya tidak memenuhi semua itu mungkin menjadi 80 kan. Maksud saya sibuk lebih ke LMS gitu, ada tampilannya gitu. Mungkin ya itu tadi ya, ada yang disembunyikan gitu ya. Makanya disembunyikan karena hanya milik PP atau milik instruktur saja, maka itu kan menjadi ingin melihat ini kan boleh bisa jadi disampaikan nanti dari hasil kami bisa dibaca orang untuk secara sistem. Kemudian tambahannya mungkin ini Bu, ketika ada penugasan
penjelasan itu kan bisa muncul contoh videonya, misalkan ketika di 1.1.A2 kan disuruh buat apa kemarin tuh. Jadi kebanyakan salah persepsi, semua CGP ini udah di kegiatan awal udah dibikin rencana-rencana aksi, padahal ternyata setelah kita masuk ke poin yang 10, awal pertama itu nggak disuruh buat aksi nyatanya apa, hanya dipaparkan refleksi diri. Jadi artinya kita tuh kayak mana dalam kelas selama ini, ternyata itu cuma karena sudah salah persepsi. Banyak sih kemarin yang bikin, termasuk saya, udah refleksi tentang filosofi Ki Hajar gitu, sementara kan yang diminta refleksi diri sendiri. Jadi karena perintah tugasnya masih, kalau menurut saya Bu, masih kurang jelas Bu, masih secara umum. Jadi makanya di awal-awal kemarin itu ya miskonsepsi juga gitu, yang dibuat refleksi tentang Ki Hajar, sementara refleksi diri di kelas. Kayak contohnya saya, misalkan ya Bu ya, saya masih menggunakan pas daring WA aja, sementara anak-anak itu bosan dengan WA dia harus membaca sendiri, itu maksudnya. Cuma karena kemarin udah termindset Ki Hajar, jadi udah langsung harusnya saya membuat ini kodrat anak, membuat kesenian celempong gitu. Jadi kayaknya udah lebih ke aksi nyata yang kemarin-kemarin di awal-awal gitu. Jadi kan di saat kita belajar modul ini kan, itu nanti Bu, refleksi kita ini bisa berubah-berubah dan kegiatan kita tuh bisa berubah. Semakin kita memahami, nanti hasilnya Ibu akan lihat aja sendiri. Semakin kita memahami, yang namanya refleksi adalah setiap kegiatan yang kita lakukan dalam 1 minggu itu refleksinya itu. Semakin berjalan sih udah ke titik berapa ya memang udah tahu gitu kan. Ternyata di awal-awal tuh refleksi diri kita sebagai seorang guru, di akhir nanti baru refleksi diri kita sebagai guru yang menerapkan Ki Hajar gitu, filosofi Ki Hajar gitu. Jadi berbeda ya, nggak serta-merta semua sama gitu. Jadi kemudian tadi yang mengapa kita hanya membela tidak ada contoh, karena kita memang menggali potensi. Biarlah apa yang kita buat salah juga tidak apa-apa, biarlah yang kita buatkan itu yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita, yang ada dalam diri kita, itulah kita tuangkan di situ. Ya, cuma kemarin kan Bu ada beberapa kali sering Pak Sektor buat di grup yang gabungan, memang dijelaskan di situ Bu, Bapak Ibu tolong ya dibuat berdasarkan kriteria yang ini biar saya nggak pusing menilainya katanya. Makanya kami, saya pribadi lah, saya pribadi jadinya hati-hati membuat produk itu. Misalkan membuat video, hati-hati, apa sih, jangan asal-asal buat video aja, apa isi video yang diminta LMS itu biar nilainya bagus gitu. Jadi lebih ke situ Bu, karena memang dibilang ibu itu ternyata video itu yang dibilang orang bagus belum tentu semuanya sesuai dengan permintaan LMS gitu. Ada yang bagus sekali videonya, tapi dia hanya memaparkan diri dia positif saja, sementara LMS kan mintanya perubahan kan artinya dari jelek ke baik gitu. Sementara ada yang bagus sekali Bu videonya, tapi baik-baik semua gitu Bu. Kalau Ibu perubahannya nggak nampak gitu. Kalau Ibu ya Bu Tania ini, Ibu di dalam berdiskusi itu lebih baik diam aja, untuk berbicara itu agak kurang. Tapi dengan sejalannya waktu kan ada penilaian diskusi juga. Jadi Ibu suatu waktu ada juga bertanya, mulanya hanya pasif aja, diam aja mendengarkan. Tapi dengan berjalan waktu, loh aku sekarang udah bisa bicara loh. Aku udah pintar, memang harus ada perubahan juga. Saya kalau direfleksi, saya belum memahami misalnya modul ini karena ini. Kemudian tapi saya sudah bisa di sini. Gitu. Kan refleksinya seperti itu. Tapi saya sudah bisa di sini. Misalnya kayak kami di pembelajaran coaching ini dulu. Saya itu siapa? Nggak tahu, masih dalam tanda tanya. Tapi saya sudah menjadi coaching. Jadi perubahannya seperti itu. Jadi refleksi, sekarang saya kok sudah bisa jadi coaching. Tadi itu saya siapa gitu dalam refleksi itu yang diri kita aja yang berhubung dengan itu. Ya, jadi kan artinya di refleksi itu ada perbandingan kan Bu, antara dulu dan sekarang, terus ada perbandingan saya ini sebenarnya seperti apa gitu kan harusnya. Makanya Bu di sini tidak perlu contoh. Mau kita salah, mau nilai kita rendah sama instruktur itu dulu, itu enggak apa-apa.
Maksudnya jangan terlalu rendah sekali kan, misalnya ada yang dapat 83 atau 100, itu tidak harus 100. Mungkin di sini kita kurang memahami, nilai kita agak kurang. Jadi di refleksi itu kita tuangkan, saya kurang memahami, tugas saya, nilai saya rendah bisa, tapi saya akan terus belajar lagi. Kan ada kayak kita refleksi itu ada semacam kerangka yang dikasih, ada yang M4, nanti ada yang segitiga, ada yang itu kan macam-macam konsep yang diberikan dalam refleksi itu. Nah, jadi seperti itu kita memahami sebuah refleksi yang diberikan ramu-ramu yang diberikan oleh DLMS itu. Sekarang Bu, boleh Bu ceritakan apa yang Bu sampaikan tadi sama saya? Kalau yang mana ya Bu? Dari awal sampai akhir? Mulai dari apakah pembelajaran daring ini sudah lancar sampai ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, jadi saya akan mencoba menceritakan singkat mungkin Ibu ya mengenai perjalanan saya selama 1 bulan ini sudah mengikuti pendidikan guru penggerak Kabupaten Kampar Angkatan 3 tahun 2021. Jadi Ibu, sebelumnya memang saya sudah pernah mendengar filosofi Ki Hajar ini, cuma untuk detail apa yang harus kita lakukan berdasarkan filosofi ini memang saya baru mendapatkannya di pendidikan guru penggerak selama lebih kurang 1 bulan ya Bu ya. Nah jadi memang sangat banyak sekali yang saya dapatkan, mulai dari pemaparan konsep utuh dari Ki Hajar Dewantara ini, kemudian bagaimana implementasinya di kelas, kemudian bagaimana menggunakan LMS, kemudian berinteraksi dengan PP, fasilitator, instruktur, dan rekan-rekan CGP lainnya lewat LMS dan Google Meet seperti itu. Jadi sangat banyak sekali ilmu yang didapatkan. Kemudian kendalanya Bu, sejauh ini kalau kendala konteks PGP-nya belum ada, namun itu lebih ke diri saya sendiri karena mungkin banyak kegiatan wajib di luar PGP ini, jadi sehingga butuh waktu ekstra untuk bisa menyelesaikan semuanya. Jadi karena PGP ini juga di LMS itu punya jeda waktu beberapa hari untuk menyelesaikan, jadi memang saya prioritaskan dulu yang pengerjaannya itu harus di hari itu. Jadi memang sedikit kendala dari saya untuk tugas-tugas LMS itu memang saya buat di hari kedua atau hari ketiga. Jadi nggak langsung hari pertama itu saya upload gitu, karena memang bukannya saya tidak mementingkan ini, tapi saya berusaha skalakan mana yang prioritas paling utama gitu dari segi waktu pengumpulan gitu. Karena memang yang pertama sekolah dulu, karena memang kan harus di sekolah saya setiap harinya gitu. Yang kedua kegiatan lain dulu karena sehari, lalu setelah itu yang CGP ini seperti itu. Cuma tidak tidak menyurutkan niat saya untuk bisa berkembang dalam pendidikan guru penggerak ini. Saya terus menggali lagi diri saya seperti itu. Ya baik Ibu, yang Ibu utarakan tadi, yang telah Ibu ceritakan sama kami, yang Ibu simpulkan tadi itu adalah murni dari pemikiran Ibu dan apa yang terjadi sama Ibu, dan saya sangat mengapresiasi dalam kegiatan yang sangat banyak Ibu masih berusaha untuk melakukan kegiatan di PGP ini. Itu saya support. Saya support, kata orang kalau saya support itu tidak kalau dalam bahasa Inggris itu masih salah, tapi you not alone. Ibu tidak sendiri. Ada banyak yang akan mendampingi Ibu. Mudah-mudahan kita sukses bersama. Saya sangat bersyukur sama Ibu untuk tetap bersemangat, tetap memberikan ide-idenya, tetap berkontribusi terhadap perubahan pendidikan kita ini. Baik Ibu, kita lanjutkan. Apa saja kekhawatiran Ibu ya yang Ibu resahkan sebelum mengikuti PPG secara daring? PGP, apa saja kekhawatiran yang Ibu resahkan sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak ini? Ya, secara daring ya Bu. Yang pertama keresahannya, karena kan memang kalau dalam konsep, kalau kita lihat konsep guru penggerak itu kan guru yang mampu menggerakkan sekolah. Hal pertama yang kita gerakkan itu kan siswa dulu Bu. Jadi berkualitas atau enggaknya sekolah itu kan dilihat dari output siswa yang keluar gitu, keluar dari tamatan sekolah ini. Jadi saya resahnya ketika keadaan pandemi seperti ini yang mengharuskan daring, itu bagaimana nanti terobosan saya bisa diaplikasikan ke siswa gitu. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, keresahan saya sebelum PGP itu juga berpikir begini Bu, ini kan perlu dana nantinya, perlu dana yang matang juga untuk sebuah perubahan. Nah jadi saya masih berpikir untuk dana itu Bu, bagaimana mengakomodir dana dengan ide-ide saya nanti gitu. Kemudian yang terakhir memang saya khawatir juga kemarin untuk jaringan dan listrik gitu. Kalau sempat ketika pendidikan 9 bulan mati lampu, kemudian jaringan itu tidak bagus, apalagi di sekolah kan Bu nggak bagus. Nah saya takutnya itu aja terkendala. Tapi setelah dijalani ya terjawab lah Bu satu persatu, walaupun belum terjawab penuh. Iya, Ibu. Berikut Ibu, kekhawatiran apa yang terjadi setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini secara daring? Apa yang terjadi dari yang Ibu resahkan tadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi itu alhamdulillah nggak ada Bu, cuma itu tadi muncul yang baru gitu, yang dari yang difikirkan sebelum tadi memang nggak ada, karena udah terjawab kan Bu, udah ada jawaban satu persatu, cuma memang timbul hal baru gitu. Saya merasa ini lambat dalam mengerjakan tugas-tugas itu karena ini tadi memang belum lewat batas waktunya, cuma saya ngerasa kok saya paling terakhir ya gitu lah Bu istilahnya. Apa saja harapan yang Ibu impikan sebelum mengikuti guru penggerak ini? Harapan saya yang terbesar dari jiwa saya sebagai seorang pendidik di sekolah ini ya Bu, memang saya ingin khusus di sekolah saya ini siswa itu punya kemampuan berbicara di depan umum Bu, kemudian berpikir kritis. Memang iya, karena apa Bu, karena saya udah coba di kelas aja, hampir semua kelas yang saya masuki, memang anak-anak ini kemampuan berbicara di depan umumnya sangat-sangat minim Bu, sangat-sangat perlu perlu perbaikan begitu. Kemudian saya ingin output siswa ini ya memang betul-betul anak-anak yang punya life skill gitu, jadi nggak hanya materi akademik saja yang mereka kuasai, mereka juga akhlaknya bagus, kemudian mereka juga punya keterampilan yang lain selain materi-materi yang mereka dapatkan di sekolah gitu. Jadi ketika nanti terjun ke masyarakat itu sudah siap gitu Bu. Kalau sekarang kondisinya ya saya masih nggak yakin kalau mereka terjun ke masyarakat mereka bisa bermanfaat gitu, nggak yakin karena memang dari beberapa aspek itu kurang gitu. Di sini kan jenjangnya masih SMP, untuk terjun langsung ke masyarakat tuh mungkin perlu tahap dia harus SMA dulu, kemudian harus kuliah baru dia bisa bertindak. Iya betul yang dikatakan. Cuma di sini maksudnya itu bukan langsung bekerja gitu ya Bu ya. Misalkan dia berada di lingkungan masyarakatnya, ada orang yang kesusahan misalkan kan ya Bu, ada orang tua misalkan kakek-kakek langsung kesusahan dekat rumah mereka itu dari aspek sikapnya mereka belum bisa itu harus mengapa ya membantu orang ini gitu, harus kita apa kan ya, kakek ini sakit harus gimana ya sikap saya gitu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua itu kan sikap ya Bu ya, kemudian keterampilan hidupnya ya mungkin kalau dari kakek itu yang sakit ya mereka hubungi keluarganya atau hubungi Pak RT, ngomong ke Pak RT. Nah cara ngomong ke Pak RT ini saya nggak yakin itu bisa gitu, bisa sampai ke situ nalarnya. Jadi kita sesuai dengan tingkatannya lah. Kalau untuk bisa langsung bekerja atau bermasyarakat mungkin enggak ya Bu ya. Tapi kalau kita lihat levelnya itu kan sudah bisa, dia tingkat SMP itu sudah bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya gitu, sesuai dengan kemampuannya gitu. Iya. Kadang sikap empati itu yang iya, jangankan di rumah lagi Bu, di sekolah aja kawannya jatuh atau apa nggak ada, guru kesusahan megang fokus laptop nengokin aja, cuma bilang ibu apa yang ibu bawa tuh gitu Bu. Jadi sikapnya kalau begitu menurut saya tidak tidak sesuai dengan standar yang harusnya mereka lakukan gitu Bu. Mungkin keterampilan hidupnya kan bisa mereka mungkin di sekolah nampak mading
tempel di sana. Itu kan salah satu keterampilan hidup juga gitu, walaupun dalam tingkatan SMP. Kemudian apa harapan-harapan tersebut sudah terwujud setelah pembelajaran yang 1 bulan Bulan ini Bu ya, sedikit demi sedikit sudah Bu, tapi kalau keseluruhan tidak. Jadi contohnya tadi ada siswa yang saya paparkan itu Bu di slide, itu sebelumnya dia memang apa namanya tidak berani berkomentar, diam, padahal dia mampu gitu. Sejak sebulan ini Bu memang dia berani berpendapat. Contohnya ketika saya buat kuesioner, dia berani berpendapat di kuesioner itu bahwa pembelajarannya Bu monoton Bu katanya. Saya nggak paham Bu dengan WA aja katanya. Ibu kan belum terangkan gitu. Kemudian dia berani paparkan bahwa dengan Google Meet Bu agak sedikit mengerti saya Bu, karena Ibu terangkan dulu. nampak wajah kita. Iya, Ibu terangkan dulu. Saya ngerti nih maksud pelajarannya apa. Itu Ibu kasih tugas saya bisa. Gitu. Itu salah satunya. Rupanya Bu, murid-murid kita ini memang cinta dia sama gurunya Bu. Memang dia, kita nih selama ini kan kita kasih aja tugas. Tetapi rupanya dia ingin melihat wajah kita. Itulah yang daya tarik guru. Betul. Ibu, kalau saya pribadi memang ya Bu, saya kan ibaratnya bisa dikatakan generasi Z ini ya Bu ya. Saya kan tahun 90-an ini. Jadi pola semua pola lah, entah ekonomi, pendidikan itu kan sudah berbeda dari zaman dulu. Cuma Bu, saya pribadi lah, saya nggak bawa orang-orang lain. Menurut pemikiran saya, menurut yang saya rasakan, kenapa sekarang ini seperti ini Bu pendidikan kita? Ya yang pertama, kalau saya mandang diri saya pribadi ya Bu ya. Saya pribadi itu masalah saya sebagai guru. Kenapa? Karena selama ini kan saya berpikir begini Bu. Saya kerja, saya berpikir gajinya tiap bulan. Kemudian saya bekerja, saya berpikir sertifikasi saya kapan keluarnya. Sehingga sertifikasi keluar pun saya nggak berpikir untuk saya harus beli laptop lah, saya harus beli PowerPoint, saya harus beli Infocus lah untuk pengembangan sekolah. Jadi ibaratnya kita nggak bisa menyalahkan 100% salah siswa zaman sekarang, salah orang tua, enggak. Kita juga harus berkaca ke diri kita. Memang sejauh ini kita sebagai guru, saya sebagai guru udah melakukan apa sehingga output siswanya seperti ini. Jadi saya lebih ke situ Bu. Makanya saya selalu menyalahkan diri saya agar saya ada perubahan gitu untuk mereka seperti itu Bu. Jadi saya memang orang tua juga banyak Bu kesalahan orang tua di sisi ini. Keluarga ini kan pembentukan karakter pertama di rumah ya Bu ya. Memang jujur saya sudah bertemu dengan beberapa orang tua, memang karakternya buruk, jadi sehingga anaknya juga ikut-ikutan. Sedangkan guru saja disemehnya, apalagi anaknya itu pasti gak akan menghargai guru. Nah itu pasti yang pertama pasti memang lingkungan keluarga. Yang kedua memang lingkungan masyarakat anak-anak ini Bu. Saya mohon maaf Bu, anak-anak di sini dulu 2 tahun yang lalu saya masuk memang suka bercarut Bu. Saya lewat aja bercarut, guru lewat bercarut gitu. Memang kita kasih tindakan, cuma kan itu udah pendidikan lingkungan masyarakatnya gitu ya Bu ya, lingkungan rumahnya. Nggak mungkin ada guru yang bercarut di sekolah, berarti kan bukan dari sekolah asalnya. Kemudian yang ketiga saya lihat lagi, kenapa anak-anak ini merasa seperti MPO sekali, kurang perhatian sekali. Ya mungkin saya berpikir ini salah saya juga. Mereka ada masalah di kelas saja, contoh lah mereka remet terus, itu kan ada masalah berarti kan Bu. Kalau dia remet terus berarti ada sesuatu dari dia. Nah saya sebagai guru hanya menyalahkan, kamu nih gimana nih, hanya begitu. Harusnya kan kalau kita sebagai guru panggil anaknya, nak kamu kenapa, nak ada apa, nak kenapa bisa begini. Ini kan masih anak-anak gitu ya Bu ya, kalau menurut saya masih perlu sentuhan saya. Tapi kenapa saya selalu menyalahkan dia? Kamu nih istilahnya Ibu, istilah kasarnya, kamu nih bodoh kali, udah 5 kali remet lagi. Nah saya sebelumnya pernah melakukan itu, jadi saya tuh sebenarnya lebih berkaca ke diri saya. Sebenarnya saya sudah melakukan apa untuk pendidikan sehingga hasilnya ini. Saya sih lebih ke situ Bu. Saya nggak mau terlalu menyalahkan lingkungan keluarga atau masyarakat kan, walaupun itu memang jelas-jelas akar masalahnya. Tapi usaha kita di sini. Iya Bu, betul sekali. Jadi memangnya selama ini kita sudah mengajarkan ke anak etika yang benar, sementara kita aja di majelis guru berkelahi di depan anak. Nah itu kalau menurut saya. Jadi saya lebih benahi diri saya dulu gitu.
Kalau saya sih lebih ke situ. Jadi perubahan yang selama ini saya lakukan salah satunya membuat pojok reflektif itu. Bu, saya mau menyalahkan diri saya. Kenapa anak saya nggak mengerti? 80 orang nih nggak mengerti pelajaran IPS. Berarti kan itu salah saya gitu, bukan salah anak. Kenapa anak-anak saya itu sama sekali tidak sopan dengan saya? Apakah itu benar salah anak-anak itu karena nggak ada moral ya? Ataukah salah saya yang nggak membina? Ini kan anak SMP, Bu. Anak SMP itu kan dari anak-anak mau beralih ke dewasa gitu, perlu bimbingan. Menurut saya sih itu, Bu. Kita harus membenahi diri kita sendiri dulu. Ibu ada nggak dengar tulisan Merdeka Belajar itu? Kan ada 2 R-nya tuh, Bu. Iya, ada 2 R. Bukan merdeka saja sebetulnya. Ya, Coba ada. Ibu. Iya, ada di LMS itu kan RR 2 R-nya. Tapi kebanyakan orang bilang itu merdeka belajar saja, kadang pemahaman seperti itu. Jadi karena kita ini agen dari perubahan, memang kita harus menuntun anak, kita lakukannya sebisa kita yang ada di sekolah. Kalau yang dari rumah kan kapasitasnya orang tua, kalau dia udah pulang tuh kapasitas di lingkungan dia, jadi semampu kita. Baik juga Ibu merefleksi diri Ibu sendiri seperti tadi, tapi bukan berarti kita ini tidak melakukan apa-apa. Mungkin itu adalah sebagai ungkapan refleksi Ibu terhadap diri Ibu mungkin yang sebetulnya sudah melaksanakan, tetapi hasilnya belum nampak. Apalagi tambah kita ini di masa pandemik ya Bu ya, jadi apapun yang kita lakukan ini masih di batas kertas, masih di buang maya, masih di situ. Jadi secara karakter baik yang akan kita adar, apakah kita ingin menyentuh anak, apakah kita ingin tertawa bersama, tersenyum bersama, berbagi bersama, itu kan belum bisa kita laksanakan karena di masa pandemi ini. Mudah-mudahan berikutnya kita tatap muka dan Ibu akan lebih seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah diberikan kita. Mudah-mudahan ada perubahan dan ada sedikit sentuhan yang kita berikan sama anak-anak. Itu adalah motivasi yang sangat besar. Oh, saya walaupun orang tuanya berpisah di rumah, tapi di sekolah ada guru saya yang mengayomi saya, di sekolah ada guru saya yang mendampingi saya, ada guru saya yang beri semangat. Sedikit juga kalau kita bisa ngasih uang jajan, nih nak beli lontong, karena kamu sudah bersama ibu berbagi rezeki sama kamu. Kadang seperti itu sangat menyentuh. Apalagi kita datang dulu ke kantor ibu mau cerita nih ya. Jadi bisa aja kita panggil anak-anak seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu selalu menyalahkan diri kita berbuat semampu kita. Itu hanya tadi ungkapan refleksi Ibu saja, dan semuanya itu tentu Ibu sudah melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak. Seperti Ibu, kita lanjutkan Ibu ya. Adakah harapan baru yang Ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Harapan barunya itu Ibu, dari refleksi tadi, saya itu bisa mengganti model metode pembelajaran di kelas saya sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi saya nggak melulu ceramah, kalau luring tidak melulu slide PowerPoint ini yang saya tampilkan, tapi ada semacam media-media yang sesuai dengan karakteristik mereka, seperti itu. Sebenarnya sih Bu, kalau kita, ya betul yang dibilang rekan saya tadi, Ibu Desnita, kalau untuk melakukan, sudah kita lakukan semua Ibu. Jadi memang untuk PGP ini mungkin lebih menguatkan ya Bu ya, menguatkan apa yang kita lakukan, kemudian agar yang kita lakukan ini berkesinambungan mungkin gitu ya Bu ya, jangan putus sampai di situ aja. Jadi selalu continue. Memang kita harus melaksanakannya terus-menerus. Ada atau tidak bantuan orang lain, kita yang sudah menjadi agen perubahan tetap melakukan itu. Sebab apapun yang kita lakukan itu akan terlihat dan nampak dan dinilai. Dan hasilnya itu Bu, bukan kepala sekolah, bukan diri kita, hasilnya adalah Tuhan. Tuhan yang akan memberi jalan kepada kita. Seperti itu. Saya Bu di sekolah itu, saya ini SD kelas bangku saya kayak gini, kayak cerita biasa gini kami kasih terpal kaca ini. Saya nggak pakai gorden Bu, tapi saya pakai cat, nanti ada bunga, ada hiasan. Waktu saya menjadi guru, kemudian saya tuh menjadi guru, kami di SD IT berangkatnya pagi jam 7 udah sampai Bu, nanti saya pulang jam 5.
karena kami program SD terpadu, jadi pulangnya sampai jam 5. Kebetulan anak saya juga sekolah di sana. Jadi saya tidak selalu mengajar dari siang itu sampai tidak selalu mengajar siang, ada juga jam kosong saya. Jadi jam kosong saya itu Bu, saya tidak mikirkan orang lain, tapi yang saya pikirkan adalah diri saya. Apa yang bisa saya lakukan daripada saya tidur-tiduran, udah puas sholat, udah mengaji, udah berapa kali saya tamat Al-Quran Bu selama saya menunggu anak saya di situ. Katam saya udah berapa kali, kemudian saya ingin maka saya berkebun di situ Bu, berkebun cabai rawit. Saya tanami cabai rawit tapi pakai polybag ya, saya keliling sekolah itu. Pas saat baru tumbuh itu Bu, biasa-biasa, tapi kalau sudah berbuah itu semuanya menikmati. Baik masyarakat sekitar, baik guru itu boleh mengambil Bu, karena kami tidak makan cabai rawit itu. Tapi kita lakukan itu, kan mulai dari kecil diurus sampai menyiram sampai dia berbuah. Cabai rawit agak lama Bu, jadi panennya bisa berkali-kali gitu. Kemudian ada banyak lagi yang saya lakukan di sampingannya itu kita tidak butuh orang lain untuk menjadikan kita ini integritas kita ya, untuk menjadikan siapa kita, cuma kita yang menjalankan dan hasilnya adalah Tuhan yang menentukan. Ada praktek-praktek baik ini yang kita lakukan memang menjadi cemeh orang, tapi kan dampaknya besar, sangat bermanfaat bagi orang banyak seperti itu. Ada praktek-praktek baik yang kita lakukan sehingga memberi dampak kepada orang lain. Jadi kalau saya berbuat sendiri bukan karena orang lain, bukan karena kepala sekolah, bukan karena orang, tapi saya ini mengapa saya di situ. Kayak pergi ke sekolah, saya kan tidak pernah tinggal dekat dengan sekolah, saya juga jauh Bu. Kalau saya pergi ke sekolah itu, kalau tidak bekerja di sekolah itu percuma. Berapa ongkos, berapa waktu saya harus bayar. Jadi saya itu harus bekerja di situ. Kalau saya cuma duduk-duduk saja bercerita jadi kepala sekolah, tidak ada yang saya hasilkan dalam satu hari itu nonsen aja Bu, tidak ada manfaat. Jadi seperti itu kita menyikapi dari kegiatan-kegiatan. Mungkin kita ini ada masa-masa sulit kita, kadang ada masa senang kita, ada masa bahagia kita, seperti itu aja. Ya betul. Jadi kalau daring di sekolah Ibu gimana sekarang Bu? Kami daring susah Ibu, karena saya memahami konsep itu. Daringnya yang pertama, guru-gurunya agak kurang profesional ya Bu, gurunya agak kurang profesional, jadi kami susah menggitukan untuk membaca WA aja dia, karena kebanyakan guru senior, yang PNS itu guru senior. Kemudian yang guru honor ini, yang guru muda-muda ini sedang hamil, punya anak baru melahirkan, jadi ada banyak kendala di situ. Ketika saya kan bergabung untuk supervisi, saya ini bergabung di dalam WA itu. Kadang saya bilang, Nana Ibu, ini PR-nya kerjakan, tugasnya kerjakan di fotonya buku modul, kemudian kerjakan tugasnya. Nanti anak-anaknya bertanya, Bu, ini saya kurang paham, nantilah Ibu jelaskan. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi itu satu, karena gurunya kurang profesional. Kemudian yang kedua, sinyal-sinyal itu susah di situ Ibu. Kami udah nyambung juga internet, tapi masih tidak cukup. Karena kemarin tuh kami ada 7 device, satu antena itu ada 7 device, tapi guru ada yang 2 di HP dia masukkan juga, di laptop dia masuk. Jadi itu satu dia dulu, untuk yang lain tidak jalan lagi gitu. Jadi ada banyak juga kendala. Di sekolah saya ada juga yang ikut tes kemarin, pas saat dia lagi wawancara lagi itu mati lampu, sinyalnya hilang. Jadi setelah diadakan sesi yang kedua, dia pun udah mulai bosan, karena kita membutuhkan waktu khusus untuk melaksanakan tes. Jadi ada banyak susah. Kalau kami kepala sekolah kan banyak permasalahan yang dihadapi. Walaupun kita ada punya program, tapi sebetulnya ide-ide itu harus dari guru, harus dari bawah, karena guru yang akan melaksanakan. Banyak juga di 02, kami kan SD 020, rata-rata murid kami ini kesini di atas sekolah Ibu. Jadi permasalahan yang Ibu rasakan itu kami sudah tahu, kami permasalahan itu. Jadi akibat dari krisis keluarga mereka itu, kami selama daring itu Bu, pergi kami mengunjungi ke rumah dia. Itu kan ada di pondok-pondok Nenas itu, dia di Gubuk, kadang dia di tempat orang jual Nenas itu.
kadang dia bekerja, kadang dia di tempat neneknya, karena ibunya kan udah berpisah, udah apa segala macam. Jadi pas kami datang ke rumah itu, Bu, anak-anaknya masih tidur. Karena spek saya itu suka kunjungan rumah, spek saya itu lebih ke kunjungan rumah spek saya sebetulnya. Saya bangunkan anak lah, Bu. Nah, anak yang tidak sekolah-sekolah itu saya bangunkan. Dia nggak ikut ujian, saya juga jemput. Dia dalam keadaan tidur. Seperti itu saya lakukan. Kalau tidak ada Honda, saya numpang. Kadang saya sewa ojek khusus. Kalau di 025 dulu itu saya punya becak sendiri, Bu. Saya naik becak, saya carilah anak-anak itu. Jadi saya tidak butuh siapa-siapa untuk memajukan siapa. Jadi guru nggak ada waktu ibu kunjungan door to door itu, guru nggak ada yang ikut? Gurunya gini, spek mereka kan di dalam kelas. Mereka kan sudah berusaha. Yang pertama Ibu, guru pertama anaknya 1 hari 2 hari dia tidak datang, tentu dia manggil anak tadi, entah dijemput, kemudian orang tua. Setelah dengan orang tuanya dia bicara, telah kami panggil, masih terjadi itu baru bagian saya. Oh gitu, jadi Bu bagian terakhir lah ya, gedor-gedor pintu mereka tuh ya. Bagian saya untuk pas dia orang udah ujian nasional sekalipun, Bu, itu dia tidak datang, itu saya jemput di tempat tidur tuh, Bu. Saya tunggu, saya bangunkan dia, saya dudukkan langsung dia, kemudian saya bilang, "Nak, hari ini kita ujian, ibu akan tunggu. Habis ini kamu mandi, sarapan, ibu tunggu kita ke sekolah ya, sama dengan ibu, sama dengan becak yang ibu ini kan." Seperti itu kan. Pulang diantar lagi ya, Bu. Nah, kalau pulang kan dia ada bisa sendiri, dia ada dalam keadaan normal pulang. Itu lah, Bu. Saya kan kebetulan udah 1 tahun ini udah kesiswaan ya, Bu. Memang ketika saya ya mau nggak mau ya saya harus tahu semua kondisi siswa di kelas, Bu. Jadi itu memang ada beberapa siswa apalagi kelas 7 kemarin ini, Bu, nggak pernah datang. Jadi waktu mau dikunjungi orang tuanya nggak mau, alasannya saya kerja. Jadi akhirnya orang tuanya ini ada 3 orang itu menelpon saya. Memang ketiga-tiganya saya bercerai, Bu, sama suami saya. Jadi saya tidak ada biaya untuk sekolah anak saya. Jadi lepas itu jadi udah berhenti gitu. Kalau saya tuh mau dikunjungi, jadi kayak mana itu ya, Bu? Kalau nggak mau dikunjungi? Kalau saya anak itu saya bawa sini, Nak. Uang jajan tidak ada, minta sama ibu. Uang jajan tidak ada, minta sama ibu. Tidak banyak uang jajan. Paling dia beli lontong, kalau anak-anak itu kan 10.000. Kalau SMP ada 10.000. Kalau di SD itu 2.000 cukup. 5.000 udah tinggi kalau di SD. Karena nasi goreng itu 1.000 masih bisa. Kalau kami, kalau nggak ada uang jajan, yang penting kita sekolah ya. Mau bertengkar mama di rumah, mau bapaknya pergi, jangan kita bodoh. Ibu luar biasa ibu, Ibu ya, sampai Ibu biayai semua ya. Jadi di SD itu nggak ada uang-uang yang lain, Bu. SPP kan gratis ya. LKS apa segala macam nggak ada yang mau dibayar anak. Kalau LKS sih ada juga, karena itu sangat membantu untuk proses pemahaman materi mereka. Kemudian itu kan hal-hal kecil yang bisa kita sedekahkan sama anak-anak. Dia kan kurang mampu itu, Bu. Kan sangat kasihan. Dia berhak di sana atas rezeki yang kita dapat dari sekolah itu. Iya, saya juga sering itu, Bu. Kalau anak-anak yatim, tapi kalau saya, Bu, yatim piatu atau anak yatim atau anak piatu, kan saya ada datanya tuh. Jadi memang kalau kesusahan dia bayar, itu yang saya utamakan dulu gitu. Anak yatim piatu memang, tapi nggak semua anak yang malas-malasan ini juga saya kasih, karena anak-anak yang malas-malasan di SMP ini ya, Bu, yang pernah saya temui itu memang dari dasar dia yang nggak mau sekolah gitu. Memang udah ada yang ngelem, Bu, ada yang mencuri lagi, Bu, udah nggak mau sekolah dia lagi gitu. Jadi kadang-kadang anak ini yang mau kita bantu ini, Bu, yang pertama kita memang tahu kondisinya. Kemudian dia memang dia ingin belajar atau ingin sekolah. Dia mau sekolah, tapi karena kondisi orang tua, kemudian dia membutuhkan dukungan itu dari siapa? Tentu dari kita. Itu satu. Kemudian yang kedua mungkin dari segi biaya. Setelah kita bayaran itu, Bu, kita juga harus tahu, misalnya wali kelas yang narik biaya-biaya itu, kita harus bekerja sama. Nanti kita udah bayar, nanti wali kelas narik lagi. Iya, betul. Nah, jadi seperti itu memang. Misalnya memang dari anak tuh, "Nak, sini, Nak. Apa yang belum dibayar, biarlah kita yang bayarkan." Masih sama dia, tapi kemudian dia bayar. Jadi nampaknya satu pintu dan kita pun tak terlihat. Cukup anak itu aja yang tahu. Dia nggak terlihat. Iya, Bu, memang kadang kita apalagi lingkungan ilmu panjang ini, Bu,
memang butuh uluran tangan kita yang bisa kita bantu, lihat kondisinya memang harus kita yang terjun langsung. Iya. Kita mengeluarkan dana. Anggap saja kita ngasih Sedekah zakat ya, Bu. kita, sedekah Iya. kita. Jadi mah kita uang ini kita sisihkan untuk ini. Jadi seperti itu. Ini ada juga Bu, kalau di sertifikasi itu kan kita disosialisasikan dulu. Ibu, uang sosialisasi ini pada dasarnya, uang sertifikasi ini pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan guru. Iya. Yang pertama apa yang dilakukan? Misalnya 15% Bu, itu untuk penampilan kita. Jangan kita belepotan juga, uang udah banyak, kita tidak bisa ganti baju, coba kita nggak ganti, kita nggak ada bedak. Iya. Kenapa kita tidak bisa seperti pegawai bank? Orang tuh bisa, tuh satu. Kemudian yang ketiga, untuk pengembangan profesional kita, apa kita membeli sekarang musim HP, ya kita beli HP, apa laptop, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar untuk pengembangan diri. Selebihnya baru untuk kesejahteraan keluarga kita tadi, bahkan untuk membantu pembiayaan anak. Jadi kan semuanya sudah dijelaskan seperti itu. Memang kita sudah. Jadi kadang-kadang bagi yang belum dapat uang sertifikasinya banyak itu kan memang sangat membantu uang sertifikasi ini untuk menyekolahkan anak-anak. Karena saya rasa untuk pegawai kita ini saja satu sanggup membiayai sekolah. Iya. Maka dengan adanya dana sertifikasi ini itu akan membantu bisa menyekolahkan anak kita, ada 2 dan 3 kadang-kadang dia sama kuliah sama-sama, satu lulusan SMA, satu mau wisuda, kan sangat banyak biayanya seperti itu. Jadi Bu, mau saya perjuangkan sekarang. Jadi kita ini memang sebaiknya kita menyikapi saja kondisi-kondisi yang ada, kemudian kita berbuat semampu kita. Lakukanlah sesuai dengan kapasitas kita sebagai guru, kita melakukan sebagai guru, kita berbuat sebagai guru layaknya seperti apa kita dengan anak-anak, seperti apa kita dengan guru yang lain, seperti apa kita dengan atasan. Itu adalah hal yang sangat berbeda yang akan kita perankan. Iya betul Bu. Berbeda ini, berbeda peranan sama guru, gitu pula sama anak gini kan Bu. Apalagi guru-gurunya kalau kondisi saya sekarang jauh di atas saya, dan seperti ibu saya gitu rata-rata di sini Bu. Jadi saya harus ya bisa lah masuk dan menyikapinya seperti apa. Mungkin ibu dengan tangan terbuka, kalau ibu tuh minta bantu, ya kita yang membantu. Di situ akan terjadi kerjasama yang baik antara guru senior dengan guru yang junior gitu. Guru yang baru, guru yang muda yang sekarang tekniknya lebih mumpuni kan, lebih bisa daripada guru. Jadi ada kerjasamanya sih. Tapi di dalam bentuk kerjasama tuh kita nggak perlu berharap upah atau apa. Tetapi kalau kadang dia nerima, nih uang minum dapat juga kan. Jadi seperti itu saja. Kadang di sekolah, mengapa guru honor ya gajinya udah kecil, tapi di sekolah itu kalau dia rajin melakukan kegiatan, rajin membantu, itu rezekinya akan melimpah, melebihi dari gaji PNS. Iya betul. Kalau dia rajin di sekolah itu. Ya, cuma itulah Bu kondisinya kan. Kondisi yang realnya kan enggak Bu. Yang honor-honor itu kan dia berharap pula kan. Belum berharap langsung imbalannya. Tidak seperti itu. Misalnya harus terlibat kegiatan, dapat 50.000 pun jadi. Ya, karena banyak kegiatan. Sebelumnya saya kan di swasta Bu. Itu di swasta itu ya gaji plek 1 udah. Kalau di negeri itu ternyata ada kegiatan ini dapat lagi sedikit, ada kegiatan ini dapat lagi. Kalau di sana dulu enggak, mau 1.000 pun kegiatannya ya udah, itu kan udah di awal kemarin, gaji di awal. Karena gaji itu kemudian karena kita itu kan sebagai intensif, sebagai tambahan uang lelah kita, uang lelah intensif dari pekerjaan tugas pokok kita sebagai guru, makanya dia ada lagi. Coba kalau kita rajin, alhamdulillah dapatnya di sana Bu. Baik Bu, kita lanjutkan. Bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya sejauh ini kepala sekolah sangat mendukung ya Bu ya. Jadi semua hal-hal positif itu diinstruksikan untuk dilanjutkan gitu. Jadi tidak hanya untuk satu kelas, jadi secara menyeluruh di dalam sekolah itu diterapkan gitu. Kemudian untuk segi dananya sudah ada angin segar ya Bu ya dari kepala sekolah
untuk ini membantu pendanaan gitu melalui anggaran sekolah seperti itu. Kemudian berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang Ibu lakukan di ruang kelas Perubahannya itu membuat mencanangkan pojok agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Iya, Dewantara? jadi Ki Hajar Dewantara itu kan berfilosofi bahwa guru itu kan menjadi teladan ya Bu ya, teladan. Kemudian guru itu juga memotivasi. Kemudian guru itu juga mendorong siswa untuk sukses dalam artian pembelajaran ya Bu ya. Jadi saya juga bagaimana agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Jadi kan tentunya harus ada kolaborasi antara saya dan siswa, antara saya dengan seluruh warga sekolah. Jadi untuk di kelas saya itu membuat sebuah terobosan namanya pembelajaran reflektif. Jadi sebelumnya saya nggak pernah menerapkan itu. Jadi sebelumnya setelah habis mengajar menyimpulkan ya udah kita pulang. Kalau sekarang setelah kita belajar kita simpulkan, terus anak-anak merefleksi apa kekurangannya, apa yang mereka nggak suka dalam pembelajaran hari ini, apa yang mereka sukai. Nah yang mereka sukai itu mungkin saya adopsi selalu untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian yang tidak baik itu yang saya akan perbaiki Bu, karena memang dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini kan kita harus menuntun kodrat mereka, sementara kodrat mereka ini kan nggak sama Bu, karakter mereka berbeda, kemudian kemampuan mereka berbeda diberikan oleh Allah gitu kan. Jadi untuk mengakomodasi itu salah satunya hal terkecil yang saya lakukan merefleksi pembelajaran. Kemudian untuk pertemuan berikutnya saya ganti model pembelajaran, metode sesuai dengan karakteristik mereka tadi. Kemudian saya tidak lagi menghukum Bu, saya nggak lagi menghukum atau memberikan sanksi kepada mereka. Jadi tidak bisa pun mereka, saya akan suruh mereka WA saya kalau daring ya Bu ya, WA saya secara pribadi, saya akan tuntun mereka untuk mengatasi masalah mereka. Jadi kalau dulu Bu saya, kok kamu itu aja nggak bisa, itu istilahnya Bu ya, kok kamu itu aja nggak bisa, pengertian pasar kok nggak bisa gitu. Kalau sekarang saya menghindari kata-kata seperti itu Bu, karena memang betul hal-hal yang kita anggap sepele keluar dari mulut kita malah itu mematikan karakter mereka, malah mereka nggak bisa berkembang gitu. Jadi saya menghindari itu sekarang, nggak mau lagi. Bagus perubahan yang Ibu lakukan, mudah-mudahan jelas sudah berlanjut. Ini nanti Bu untuk perubahan ini Bu mungkin pembelajaran refleksi yang Ibu masukkan di dalam daring, karena kan kita sekarang daring kan. Iya. Kemudian dalam bentuk apa Ibu memberikan pembelajaran refleksi ini? Ya, ini ada di sini Bu, saya kirim ke Ibu. Maksudnya Ibu jelaskan prosesnya itu. Proses dari awal ya Bu ya. Proses dari pembelajaran refleksi yang Ibu lakukan. Jadi dimulai dulu dengan pembelajaran daring melalui WA. Di WA itu saya instruksikan dulu anak-anak untuk jam 9 itu, kalau untuk IPS jam 9 ya Bu ya. Jam 9 sudah masuk ke dalam link Google Meet. Kemudian di WA sekitar jam 8 saya udah infokan itu. Kemudian di WA juga Bu saya kasih link untuk isi absen. Jadi absen itu diisi lewat link Google Form. Diisi dulu absennya. Google Form. Iya, jadi itu sangat banyak sekali Bu anak-anak yang tidak pandai. Dia selalu akan bertanya, makanya saya buka dari jam 8. Jadi anak-anak yang nggak pandai itu, kalau dulu Bu, kamu ini kok nggak bisa sih buka itu aja? Itu pakai kamu tuh nggak ada. Kalau sekarang saya nggak gitu lagi. Coba Ibu arahkan dulu Nak ya. Ini caranya. Kalau nggak bisa juga, coba keluar dulu cari jaringan yang bagus. Nah kalau nggak bisa juga, isi absen itu biar nanti Ibu saja yang bantu isi. Tapi kamu hadir ya di Google Meet ya Bu. Jadi gitu caranya Bu. Jadi yang nggak bisa itu nggak saya bilang itu aja nggak bisa, nggak. Jadi saya yang arahkan kalau udah benar-benar nggak bisa. Kemudian setelah mereka isi absen jam 8 itu mulainya, jam 9 mereka masuk link Google Meet. Itu dari berapa siswa, cuma dari 100 lah istilahnya Bu ya, 100 lebih, itu hanya 10 yang masuk, 10 orang yang bisa bergabung. Alasannya itu banyak sekali Bu, ada yang jaringan, ada yang HP-nya nggak bisa membuka Google Meet. Jadi nggak apa-apa Bu, saya tetap menjelaskan dengan 10 anak tadi di Google Meet materi dasarnya.
Kemudian di WA saya juga jelaskan lagi dengan kata-kata. Jadi untuk yang nggak bisa masuk itu tetap lewat WA, karena itu kemampuan mereka Bu, nggak bisa dipaksakan lagi. Di mampu mereka hanya membuka WA gitu. Jadi materinya Bu tayangkan di mana? Di PowerPoint, di Google Meet itu di PowerPoint ada video. Di WA saya kirim lagi videonya, tapi kan mereka harus buka lagi sendiri gitu. Iya, kalau yang di WA mereka harus buka sendiri. Kemudian PowerPoint. PowerPoint sama video. Jadi kan Bu, nanti kan aksinya Ibu sudah ada aksi nih, sedikit perubahannya tadi Iya. ya, sedikit perubahan tadi. Nanti apapun yang menjadi dokumen di sini, baik screenshot WA Ibu, Ibu di Jimit, kemudian PPT Ibu tadi yang PowerPoint tadi itu, kemudian respon dari anak, Bu kirim sama saya. Jadi yang sedikit perubahan tadi. Berarti yang absen-absen sama listener tadi juga ya? Ini absennya juga. Jadi kan klop tuh. Jadi kalau suatu kita mengerjakan suatu proyek itu kan proyek, tapi ini kan diminta pembiasaan Ibu. Nanti di aksi nyata itu kan pembiasaan. Jadi dibiasakan. Gitu ya Bu ya? Jadi di hari pembimbingan inilah Bu, teknis tadi yang Ibu sampaikan sama saya itu kan harus secara holistik Bu, secara kita kan berpikir untuk suatu proyek atau untuk satu kegiatan ini harus ada ini. Kalau Ibu membuat Google Meet tentu Ibu punya PPT, siapkan linknya. Kemudian ada lagi untuk memudahkan anak, mungkin Ibu kirim di WA, ada juga WA grupnya. Kemudian ada lagi kalau tidak terkait di sini absennya seperti Ibu membantu tadi. Kemudian PPT-nya juga ditampilkan di WA group tadi untuk memudahkan, karena ini kita kapasitas kita saprasnya yang kurang mendukung. Tapi Ibu sudah berusaha untuk melakukan perubahan. Semoga setelah dari 10 orang anak nanti akan menjadi 20, 30 dan akan menjadi 50 untuk ikut di kelas Ibu. Itu nanti akan nampak perubahannya setelah 1 bulan. Mungkin di bulan kedepannya kalau Ibu lakukan ini terus, Ibu terus begitu kan di bulan September nih paket tadi dikasih sama pemerintah, paket gratis untuk semua siswa, dan mudah-mudahan itu dapat kita manfaatkan. Jadi Bu, itu mungkin pemaparan saya di pembimbingan ini daring. Kenapa? Karena memang kan pembelajaran daring Bu. Jadi mungkin besok ketika udah luring tetap konsepnya sama, tapi mungkin yang sebelumnya itu listener terus Google Form itu diganti lagi menjadi pembelajaran langsung. Kalau yang refleksi tadi ada papannya, anak akan menempel. Kalau tadi kan anak kan mengetik Bu. Nah kalau sekarang dia akan menempel langsung di kelas kalau pembelajaran sudah luring. Cukup. Apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan? Maksudnya Bu, bisa diulangi Bu? Apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan sehingga perubahan tersebut Ibu lakukan? Konsep dari perubahan yang Ibu lakukan. Konsep perubahan saya sesuai dengan filosofi tadi ya Bu ya, bahwa pendidik itu memang menuntun pembelajaran, bukan menuntut gitu. Memang kita ada poin-poin tujuan pembelajaran yang harus tercapai. Namun dalam prosesnya ya setiap anak kan nggak sama, kodratnya berbeda, karakternya berbeda, kemampuannya berbeda. Nah yang berbeda ini bagaimana kita tuntun dia agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi memang sekolah ini punya tujuan, namun kan dalam konteksnya kayak anak yang kita bina gitu untuk mencapai tujuan itu gitu. Jadi saya ambil konsep Ki Hajar yang menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat zaman seperti itu. Bagaimana respon peserta didik? Bagaimana respon peserta didik Ibu terhadap perubahan yang dilakukan? Sebelumnya Bu, memang ada yang pro dan kontra. Yang pro itu dia senang karena memang langsung dijelaskan. Kemudian yang kontra ini dia memang komplain karena Bu, kami nggak ada HP Bu, karena HP kami nggak bisa Bu mengelingkan ke Gmeet gitu. Jadi ya tetap Bu, saya tetap adakan perubahan, namun anak-anak yang tidak bisa ini ya difasilitasi tetap dengan WA, tapi dikirimkan video dan PowerPoint gitu. Kayaknya bisa mereka 1, 2, 3 kalau itu dekatkan aja gitu. Iya, saya udah ada kasih opsi kan Bu, coba datang ke rumah teman
membuka Gmail. Nah itu jauh Bu rumahnya, ini Bu itu Bu gitu. Jadi kalau untuk absennya kan Bu, untuk absennya bisa linknya tuh dalam satu HP linknya 3 kali. Oh bisa, ada yang seperti itu Bu. Linknya 3 kali. Numpang berarti. Numpang dia Bisa. tuh, terus dia isi absennya setelah itu bisa. Bisa. Cuma Jadi, saya Bu minta juga bukti fisiknya. Jadi anak yang nggak bisa ini foto kan diri dia kan harus pakai seragam sekolah tuh. Kirimkan ke saya karena kan biasanya nongkrong-nongkrong ini dia malah nggak belajar, cuma nongkrong-nongkrong absen aja gitu. Udah sering kayak gitu. tidak di Gmail itu kalau dia numpang nanti ibu kan habis ini siapa yang mau numpang dengan si A, si B, si C misalnya, siapa yang mau numpang? Oh di link Google Meet Iya. yang bertemu ya, yang Iya. dia nampak saya kan? Iya. Nah, itu kendalanya Bu, rumahnya jauh Kan tadi kendalanya ibu, anak ibu baru 10 orang nih yang di Gmail-nya. Kemudian kita kan berharap menjadi 20, 30 sampai 50. Iya. Nah, Bu. Jadi supaya dia cepat, jadi anak yang sudah daring di Gmail ini kan, anak ini numpang dengan kawannya nih, mungkin ada foto berdua, nampak wajah berdua, mungkin nampak bertiga gitu. Ya, kalau saya di situ mungkin kalau lebih praktisnya karena kan di Gmail ini kan saya mengajar juga ya Bu ya, walaupun singkat. Jadi kalau memang seperti itu penerapannya mungkin ya sebelum Gmail itu dimulai jam 9 ya dia udah ke rumah kawannya itu gampang gitu. Jadi jangan sampai selesai dulu, kalau udah selesai kan jadi saya menerangkan kalau 5 kali masuk 5 kali yang menerangkan hal yang sama. Bisa juga gitu Bu. Jadi ada solusi-solusinya. Iya. Tapi nanti bertambah nih murid ibu di Gmail bisa jadi 20, bisa jadi 30, 10 kan. Iya. Bagaimana ibu melihat respon tersebut? Anak-anak itu Bu pada akhirnya mereka senang karena apa? Karena sebelumnya kan hanya memberikan materi dan tugas. Kalau sekarang kan sudah dijelaskan. Jadi mereka lebih paham mengenai tugas-tugas selanjutnya yang akan mereka kerjakan Bu. Kemudian juga tercipta kolaborasi Bu antara kami, karena antara saya dan peserta didik. Kenapa? Ya karena saya tahu apa namanya isi hati mereka gitu, apa yang mereka inginkan sebenarnya, bagaimana model yang bagus sebaiknya gitu. Jadi saya bisa tahu gitu. Jadi saya nggak, ibarat istilah kasarnya kan nggak egois dengan konsep saya sendiri. Saya bisa tahu isi hati anak sehingga saya bisa melakukan perubahan yang bisa dekat dengan anak itu, mendekati keadaan anak-anak. Kemudian hal apa yang sudah baik dan dari perubahan tersebut? Hal yang sudah baik bentuknya ya Bu ya. Yang memang itu tadi Bu konsep saya menuntun anak itu yang sudah baik, yang harus saya kembangkan lagi gitu, menuntun anak dalam pembelajaran saya khususnya IPS untuk bisa paham dengan tujuan pembelajaran. Kemudian hal yang sudah baik yang lainnya Bu itu tadi Bu saling merefleksi diri gitu. Jadi saya refleksi diri saya, peserta didik pun merefleksi diri mereka gitu. Kemudian apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Oke, yang perlu diperbaiki Bu, yang pertama mungkin kesiapan saya, kemudian sarana prasarana Bu yang harus diperbaiki, kemudian cara saya memotivasi siswa. Jadi gimana caranya saya memotivasi ya biar mereka bisa nggak bisa jadi bisa gitu. Kalau mereka nggak bisa buka Google Meet, gimana cara saya memotivasi biar mereka akhirnya bisa buka gitu. Sebenarnya Bu konsepnya memang motivasi ya Bu, karena mereka bisa main ke warnet 5 jam, 6 jam, 7 jam walaupun nggak punya HP bisa. Kenapa? Ketika masuk pembelajaran saya itu alasannya nggak bisa, jadi mungkin itu yang mau saya cari, motivasinya gimana gitu. Itu bisa aja warnet tuh kita jadikan tempat dia belajar. Nah itulah Bu masalahnya, untuk warnet untuk main dia duitnya, kalau untuk Gmail nggak ada. Jadi gimana caranya nanti motivasinya gitu. Memang betul Bu yang harus berkolaborasi dengan orang tua. Jadi memang harus ditelepon orang tua, karena saya lihat banyak juga yang menelpon orang tua. Yang saya telepon langsung tiba-tiba anaknya bisa. Jadi mungkin itu yang akan saya lakukan lagi Bu.
komunikasi intens dengan orang tua. Jadi mungkin yang 200 orang nih, ya itulah Bu, mungkin saya akan WA, saya coba akan telepon yang bisa ditelepon gitu, minimal WA lah. Iya. Jadi ketika kita komunikasi dengan orang tuanya langsung bisa gitu. Ini Bu, puncaknya. Apa rencana tindak lanjut Ibu terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ini selama 9 bulan atau gimana Bu? Tindak lanjut kita ini misalnya karena kita secara step by step ya Bu, bulan per bulan. Jadi setiap bulan ini kan harus ada habis ini tindak lanjut Lagi sampai 9 bulan. secara programnya akan kita buat. Oke, jadi Ibu mungkin saya akan paparkan dulu mengenai Oke, ya, jadi Ibu ini kan ada pendampingan sampai 9 kali ya Bu ya. Nah jadi di pendampingan ini saya akan mencoba itu merefleksikan dulu diri dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua nanti setelah refleksi ini berhasil, jadi siswa pun nggak canggung untuk mengomentari, selain kan mengomentari ya Bu ya, mengomentari saya secara keseluruhan pada pembelajaran. Nah itu mungkin hal yang kedua yang akan saya terapkan ketika nanti sudah luring. Itu akan ada pojok di belakang, pojok berpikir reflektif dan kritis. Jadi ada 2 Bu, reflektif 1, kritis 1. Jadi kalau reflektif ini khusus akhir pembelajaran, jadi mereka akan tuliskan apa-apa saja yang mereka sukai, yang tidak sukai. Kalau yang kritis ini saya akan buat sebuah berita ini real terjadi di Indonesia ataupun di dunia. Nah saya minta nanti mereka membuat pendapat mereka, menulis pendapat mereka tentang berita itu. Berita ini berhubungan dengan pelajaran IPS, itu untuk di kelas. Nanti di bulan ketiga Bu, saya udah coba ada lomba di kelas itu, di kelas yang tertentu ini lomba untuk mereka presentasi mulai dari membuka infocus, membuka laptop, kemudian bagaimana cara berbicara. Tapi belum lomba sih Bu, masih ke praktik untuk skill mereka. Nah di bulan selanjutnya baru ada lomba di kelas itu. Jadi di antara siswa di kelas tertentu itu ada lomba akan mereka tampilkan di depan kelas. Nah setelah di kelas berhasil Bu, di bulan kelima nanti saya akan mengajukan proposal kepada kepala sekolah. Saya akan buat pojok itu di lingkupnya sekolah lagi, jadi besar dia. Pojok itu berpikir kritis itu besar, akan konsepnya sama dengan yang di kelas, cuma yang bisa mengisi itu semua warga sekolah dari kelas 7, 8, 9, bahkan guru pun boleh gitu. Tapi guru itu dikasih space sedikit, siswa yang lebih besar. Di bulan ke-7 Bu, nanti saya akan adakan lomba. Nama lombanya Student of the Month. Jadi Student of the Month itu perwakilan kelas 1 untuk mereka berpidato atau presentasi apapun di depan panggung itu Bu, di panggung kita itu kan dinilai sama juri. Nanti yang menang itulah dia Student of the Month. Fotonya nanti kita akan pajang di dekat pojok itu, ada bacaan Student of the Month. Keterangannya bahwa dia anak yang berpikir kritis dan reflektif tentang kasus-kasus terbaru. Itu jadi berkesinambungan gitu. Jadi saya nggak langsung sekaligus semua itu, saya nggak akan mampu Bu. Kalau saya pribadi, walaupun saya OSIS, saya nggak akan mampu karena saya udah bekerja setahun ini. Kalau menggerakkan semua langsung di bulan ini tuh susah nih. Jadi kita harus bertahap dulu di kelas dulu. Kita buat satu contoh di kelas. Jadi kalau di dalam waktu dekat nih untuk waktu selanjutnya Ya. satu yang ingin dilakukan apa? Setelah ini ya Bu ya. Setelah ini saya akan peragaan presentasi di satu kelas ini. Maksud saya Bu, tadi kan Ibu ada membuat kata Ibu pojok refleksi, pojok berpikir kritis, kemudian Ibu mempraktekkan untuk presentasi, kemudian nanti ada lombanya, kemudian Ibu ada proyek yang lebih besar di sekolah. Tetapi di dalam waktu yang dekat ini Bu, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Oke. Satu ya Bu ya. Kalau masih daring Bu, saya tetap lanjut dengan kuesioner. Kemudian
video. Dia anak-anaknya buat video lagi Bu, karena kan nggak mungkin dia ke sekolah kalau masih daring, dia buat. Maksud kami yang seperti yang Ibu rencanakan tadi, yang banyak-banyak yang Ibu ceritakan tadi sama saya itu, Ibu fokuskan kepada satu untuk kegiatan agar kegiatan kita ini fokus. Jadi walaupun Ibu misalnya buat pojok berpikir kritis, ya Bu, walaupun Ibu buat pojok berpikir kritis atau pojok yang tadi Ibu sampaikan tadi, itu masih bisa kita lakukan di dalam daring. Iya. Seperti Jamboard itu kan anak-anak masih baru, masih bisa juga kita lakukan seperti itu. Iya. Kemudian kemudian pendapat mereka yang kalau memang tidak terkejar Jamboard, bisa juga melalui chat, kemudian ditampilkan di PowerPoint Ibu itu kan pendapat mereka kan tetap ada. Atau pojok refleksi mana yang Ibu lakukan terlebih dahulu? Oke, terlebih dahulu mungkin pojok refleksi nih Bu, karena ya pojok refleksi dulu. Ibu melakukan Karena pojok refleksi. iya, karena saya membenahi kelas dulu Bu dengan refleksi ini. Saya membenahi kelas dulu, dari pembenahan kelas nanti kan muncul sikap siswa yang berani dalam artian bukan melawan ya Bu, yang berani mengemukakan pendapat. Gitu. Dari sana nanti barulah muncul pojok berpikir kritis gitu, nggak serta merta langsung berpikir kritis, nggak, dari refleksi dulu. Jadi Ibu besoknya tindak lanjut Ibu adalah membuat pojok refleksi daring atau PTM. Kalau PTM maka Ibu akan melaksanakannya secara PTM. Kalau secara daring kita bisa solusikan seperti yang tadi. Iya, bisa bikin video atau isi kuesioner. Bisa di kuesioner supaya nampak dengan yang lain pendapatnya juga. Ibu bisa tampilkan di Gmail itu. Bisa juga Ibu tampilkan di PowerPoint, misalnya setelah anak nih mengirim di kuesioner, kemudian Ibu ketik di PowerPoint, nampaknya Bu. jadi itulah Bu, karena kemarin katanya sudah pendampingan ini sudah aksi nyata, jadi sudah saya print kuesioner itu dari isi anak itu, kuesioner pojok refleksi ini. Jadi rencana saya kalau kemarin daring itu anak nempel di sini, karena kalau daring anak daring, jadi memang udah ada sih Bu kuesioner saya yang diisi siswa yang minggu lalu. Kan saya kemarin belajar di sekolah tuh Bu, di Zoom. Saya belajar di Zoom minggu lalu. Jadi saya berpikir juga nanti pasti diminta nih apa rencana saya. Jadi saya ada jaga-jaga buat saya bikin. Kalau di kuesioner kan nggak nampak, hasilnya cuma Ibu sendiri. Kalau kuesioner bisa saya print apanya, kan dia habis dijawab anak, bisa diunduh dalam Excel Bu. Jawaban masing-masing anak, si A, si B, si C. Iya. Nanti itu dikirim sama Ibu ya. Dikirim untuk aksi nyata Ibu. Untuk aksi nyata Ibu ya. Iya. Ya bagus Bu, ide-ide yang Ibu berikan itu adalah sangat bagus. Saya sangat apresiasi. Ada banyak perubahan di sana Ibu. Saya optimis dengan ibu-ibu yang CGP saya. Optimis dalam melakukan itu, mudah-mudahan sukses dan berhasil, itulah harapan saya. Begitu juga dengan Ibu, mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan itu akan terrealisasi. Jadi apapun nanti yang Ibu buat, itu yang paling penting adalah programnya. Program itu harus ada rincinya, yang terlibat, keuangannya berapa, siapa yang terlibat, alatnya siapa, kemudian bagaimana Ibu mengkondisikannya, membuatnya. Seperti apa kalau acara, tentu ada siapa, ini harus lengkap. Kemudian ini lagi Bu, jangan lupa dokumen, kemudian supaya dia lebih, dokumen ini kan kadang supaya kita lebih melihat dari satu siklus saja, makanya orang sering membuatnya dengan video. Nah, video itu kan semua dokumen sudah terbaca, kecuali yang fisik-fisik semua ini kan memang harus dikirim. Maksudnya Bu, video apa ini Bu? Video dari setiap dokumen-dokumen yang kita lakukan, kegiatan yang Ibu lakukan, apakah Ibu membuat pojok refleksi, tentu kan mempunyai dokumen fotonya mulai dari awal sampai akhir kegiatan, mulai Ibu dari merancang, mulai Ibu membuat dia di dinding, Ibu bekerja sama dengan anak, bekerja sama dengan wali kelas, kemudian seperti apa Ibu melakukan itu. Kemudian kalau untuk yang daring Bu, udah ada nih Bu apanya, tahapannya, tapi bukan video, foto. Jadi foto mulai dari awal gimana pembelajaran daring itu nggak optimal dengan WA, udah saya gabung-gabungkan. Jadi Ibu bisa screenshot aja. Iya, kirim juga gitu ya. Iya. Cuma memang Bu,
konsep saya kan sebenarnya luring nih Bu, jadi karena masih daring jadi saya adakan seadanya aja. Tapi kalau luring Bu, itu kan nampak kan Bu, waktu kita ceramah anak kan nggak aktif. Jadi waktu kita ganti model dari komen mereka, Bu saya bosan Ibu ceramah terus, Bu mohon maaf ya Bu, bisa nggak Bu diganti Bu model kita belajar itu main-main, kan sering anak-anak ngomong gitu Bu. Nah termasuk refleksi bagi saya, jadi saya ganti modelnya mereka bermain peran. Gitu. Sebenarnya itu konsep Jadi, saya, karena dari ini jadi ngambang. luring atau PTM itu yang lebih efektif untuk Iya. pelaksanaan program ini. Iya. Jadi kita akan usaha saja semampu kita. Oke. Seperti itu Bu. Ya. Berikut apa hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu? Oke, hal yang menarik menurut saya mungkin mentoring tadi ya Bu ya. Jadi ketika Ibu memberikan arahan-arahan tadi, apa yang sebelumnya nggak saya pikirkan jadi terarah gitu. Jadi saya pikirkan kemudian masuk ke konsep yang akan saya lakukan gitu. Karena di proses mentoring tadi kita kan sharing ya Bu, bertukar pikiran sesuai dengan kondisi sekolah juga gitu. Kemudian hal apa itu dari mentoring itu, hal yang mana yang menarik Bu? Apa yang membuat hal tersebut menarik? Ya bertukar pikiran tadi ya Bu, kenapa menarik? Karena selama ini kan saya berpikir sendiri nih apa-apa saja. Jadi ide dan kreativitas itu mungkin belum 100% tergali. Tapi setelah berkomunikasi dengan PP, kemudian dengan rekan sejawat juga tadi, jadi muncul hal-hal apa yang bisa dikolaborasikan untuk perubahan. Kalau kemarin memang saya berpikir apa ya memang berpikir ini Bu, konteks dalam pembelajaran saya sendiri gitu. Nah setelah ini kan dapat gambaran kayak yang dikatakan tadi kan, bagaimana kalau kita lanjutkan yang wirausaha nanas itu, nah bisa gitu. Jadi saya sekarang sedang menghubungkan ini Bu, konsep saya yang kemarin dengan perubahan konsep saya nanti gitu. Kemudian apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan kita ini untuk pendampingan tersebut? Yang sudah baik itu memang mentoring ya Bu ya, menurut saya mentoring, kemudian memang pengisian angket ini apa namanya? Coaching ya. Nah memang coaching ini menarik Bu, kenapa? Ya dari sini kan kita bisa tahu sejauh mana saya sebagai CGP itu sudah ini mengaplikasikan yang saya dapatkan gitu. Kemudian yang perlu diperbaiki mungkin perlu ditambah ya Bu ya, kalau diperbaiki enggak. Mungkin yang perlu ditambah ya pertanyaan-pertanyaannya mungkin Bu perlu digali lagi yang mengarah kepada aksi nyata berikutnya gitu. Mungkin ada pertanyaan yang mengarah ke aksi nyata berikutnya secara detail gitu. Baik Bu, ini kan baru PI 0. Ya. Kami sudah dapat gambaran dan karakter Ibu. Jadi dari PI 0 ini sudah terbayang nanti apa kegiatannya Bu, karena di PI 0 nanti modul yang akan memandu Ibu untuk melakukan aksi tahap demi tahap. Jadi jangan khawatir Ibu, kita perubahan kita Ibu tidak saja di dalam bentuk fisik, tapi dalam perubahan nanti modul juga akan mengatur Ibu di dalam kelas. Ada lagi perubahan di dalam kelas yang nanti apakah itu budaya disiplin, apakah itu pembelajaran diferensial, itu nanti Ibu akan diatur dan akan diajar bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Mungkin juga nanti Ibu setelah apa Ibu rencanakan ini akan terjadi perubahan sesuai dengan kebutuhan yang ada di modul dan LMS. Akan terjadi perubahan, tetapi kita sudah mempunyai konsep untuk terus melakukan perubahan. Kalaupun tidak terlaksana selama masa PGP, karena Ibu selain dari banyak pekerjaan, banyak tugasnya Ibu, mungkin Ibu bisa mengembangkannya setelah itu. Jadi konsep-konsep yang Ibu berikan itu adalah suatu hal yang sangat positif dan saya sangat mengapresiasi mungkin yang tidak saya dapat dari yang lain, tetapi di dalam karakter Ibu itu muncul hal-hal yang sangat positif yang akan menjadi praktek baik. Mudah-mudahan praktek baik yang akan Ibu lakukan nanti itu akan mengimbas kepada guru-guru yang lain dan akan menjadikan suatu kebiasaan di sekolah kita ini.
Begitu Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu yang telah saya dampingi hari ini. Salah dan kurang saya mohon dimaafkan. Yang baik kita ambil, yang jelek kita tinggalkan saja. Itu adalah untuk perbaikan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas pendampingan hari ini. Sangat banyak masukan yang saya bisa terima. Kemudian cakrawala saya juga bisa terbuka ya Bu ya. Mungkin pada aksi nyata berikutnya ada sedikit perubahan-perubahan mungkin ya Bu ya dari konsep pertama. Karena memang seiring berjalannya waktu ada pelatihan di modul, ada pendampingan fasilitator dan PP itu semakin meluas pandangan saya. Jadi mungkin ada perubahan-perubahan nantinya ya Bu ya. Jadi terima kasih banyak Ibu atas pendampingan hari ini. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi juga dari apa yang Ibu sampaikan. Semoga saya dan rekan-rekan itu bisa melewati 9 bulan ke depan dengan baik, kemudian bisa sukses dengan pendampingan dari PP Ibu ini Evita. Itu dari saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan Ibu isi absen dulu. Iya. Sini Bu. Jadi besok Bu Des terakhir ya Bu. Baik Ibu. Ya, Terima kasih kasih banyak. Ibu. Makasih banyak.